Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Khotimah dengan NIM 250511101185 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengantar Sejarah dengan dosen pengampu Dr. Ahmal SPD M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan tentang monumen sejarah kereta api Muara Sijunjung dan Tugu Pahlawan Kerja. Nah, saya akan menceritakan tentang sejarah singkat monumen rel kereta api. Muara Sijunjung adalah titik di mana jalur kereta api dari Sawah Lunto berakhir di era Belanda dan kemudian menjadi titik awal yang bersejarah dan strategis bagi pembangunan jalur kereta api maut menuju Pekanbaru di era Jepang. Saat ini jalur Muaro ke Pekanbaru sudah nonaktif, meskipun beberapa peninggalan seperti lokomotif tua masih dapat ditemukan. Kerja paksa atau romusa pembangunan rel kereta api Muara Sijunjung ke Pekanbaru pada tahun 1943 sepanjang 220 km telah menelan korban jiwa sebanyak 285.000 jiwa, bahkan lebih. Diperkirakan setiap 1 km menelan korban jiwa sebanyak 1.270 jiwa. Jalan kereta api Muara Sijunjung Pekanbaru kini telah tiada berbekas lagi. Hanya ada seonggok batu yang diabadikan sebagai monumen korban romusa di daerah Simpang 3 Pekanbaru. Dengan demikian, tragedi tersebut telah menjadi monumen pembuktian dari kejahatan perang bala tentara Jepang karena selain banyaknya korban jiwa, penderitaan tersebut juga disebabkan oleh perlakuan yang tidak manusiawi dari bangsa Jepang. Nah, dapat kita lihat dari gambar tersebut, itu adalah sebuah gambar dari kereta api Muara Sijunjung ke Pekanbaru. Nah, jalur ini adalah jalur bersejarah yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi atau nonaktif. Karena jalur ini dikenal sebagai jalur kereta api maut yang telah menelan banyak korban jiwa. Dan kereta api ini dibangun di bawah kekuasaan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Nah, dapat kita lihat dari latar belakang sejarah kereta api Muara Sijunjung ke Pekanbaru ini, kegunaan utamanya yaitu bersifat strategis militer dan ekonomi bagi keasiran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Tujuan awal kegunaannya saat itu adalah untuk mengangkut sumber daya vital, yaitu seperti batu bara, tambang di Sumatera Barat, menuju pelabuhan di Pekanbaru atau di Sungai Siak, dan selanjutnya dikirim untuk pemasok kebutuhan Jepang. Namun karena jalur ini tidak digunakan secara efektif, kegunaan dari kereta api ini digunakan untuk mengangkut para jenazah romusa yang dialihkan dari batu bara tersebut menjadi mengangkat jenazah-jenazah dari para romusa. Nah, selanjutnya yaitu adalah dapat kita lihat dari gambar ini, kereta api ini adalah termasuk dalam bagian sejarah karena ini adalah bagian dari sisa badan kereta api Muara Sijunjung dan sebagiannya lagi masih ada di daerah Sumbar. Kereta api ini masih sering dirawat, bahkan pernah dicat ulang oleh masyarakat, ujar dari penjaga monumen tersebut. Sedangkan rel kereta apinya ini sudah tidak ada lagi dan sudah tidak berbekas lagi. Yang tinggal ini hanya seonggok batu yang terletak di Simpang 3 Pekanbaru. Itu pun hanya dijadikan sebagai tugu, bukan langsung dari rel kereta apinya. Kalaupun ada, itu juga hanya ada di dekat sekitar hutan gitu yang sudah lama terbengkalai.
Nah, kalau rel ini dibuat masyarakat karena ini adalah tidak termasuk sejarah. Rel ini terbuat sejak tahun 1978 oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya itu adalah jalur kereta api Si Junjung dari Pekanbaru sekitar 220 km. Ringkasan jalurnya itu dari Muara Si Junjung ini atau Sumatera Barat ini ke Pekanbaru Riau sepanjang 200 km. Dan banyak korban jiwanya sekitar 1.270 korban jiwa di per kilometernya pada periode 1943 sampai 1945 dalam masa pendudukan penjajahan Jepang. Nah, selanjutnya itu adalah ukiran gambar Jepang yang memaksa pribumi ini bekerja atau kerja paksa ini dapat kita sebut sebagai Romusa. Ukiran ini dibuat oleh penduduk pribumi ketika rel tersebut dibawa ke wilayah ini. Gambar ini sengaja dibuat oleh pribumi untuk mengenang para pekerja yang dipaksa oleh Jepang. Dapat kita lihat dari contoh gambar tersebut, para Jepang itu memaksa pribumi untuk membuat rel kereta api tanpa digaji. Nah, selain itu, Jepang juga memaksa pribumi ini untuk membangun rel kereta api untuk mengangkut batu bara. Namun karena menerapkan kerja paksa atau Romusa ini, banyak pekerja pribumi ini yang lelah sehingga menjadi tumbal untuk pembuatan rel kereta api tersebut. Bahkan kereta api ini malah digunakan untuk mengangkut mayat-mayat korban Romusa. Jadi tidak digunakan untuk mengangkut batu bara. Itu pernah digunakan, cuman tidak efektif. Kebanyakan digunakan untuk mengangkut para jenazah dari Romusa. Dan diberhentikan itu pada tahun 1943. Rel kereta api ini hanya digunakan sebentar sebelum digunakan untuk hal lain seperti mengangkut jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu ada Tugu Pahlawan Kerja atau Romusa pada tahun 1978. Tugu ini dibuat oleh pribumi di sini untuk mengenang para pahlawan Romusa yang bekerja itu. Selain itu juga ada 22 makam Romusa dan korbannya. Dapat kita lihat dari slide berikutnya. Yang pertama yaitu 22 makam Romusa. Menurut penjaganya, yaitu makam ini mengatakan bahwa 22 makam ini adalah bagian dari Romusa, yang dimana saat itu Romusa tewas dan mayatnya ini dibawa oleh kereta api dan dimakamkan di sini. Namun ada juga yang bilang kalau tidak semua makam orang-orang Romusa di sana, ada juga makam penduduk asli dari penduduk di sana, di daerah tersebut. Jadi tidak semuanya itu adalah termasuk ke dalam Romusa. Ada beberapa yang Romusa dan ada beberapa yang tidak Romusa. Namun makam ini telah lama diberdirikan dan ini termasuk ke dalam sejarah karena dari makam ini ada beberapa yang Romusanya, berarti ini termasuk ke dalam sejarah. Karena dari korban-korban Romusa itu mereka wafat sebelum kemerdekaan, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada Tugu Pahlawan Kerja, yang dimana tugu ini dibuat untuk mengenang atau mengingat para Romusa, yang dimana mereka ini dipekerjakan secara paksa atau disebut dengan Romusa tanpa digaji oleh bangsa Jepang. Dan penerapan Romusa ini atau kerja paksa ini dibuat untuk memuaskan bangsa Jepang, agar bangsa Jepang ini mendapatkan sumber daya alam dari Indonesia seperti rempah-rempah, batu bara, dan segala macam. Nah, tugu ini dibuat dari tahun 1978 dan disahkan di tahun itu juga, sama dengan ukiran-ukiran dari rel kereta api dari Muara Si Junjung itu.
Nah, dapat dilihat di sini saya dan teman-teman saya mendengar cerita singkat dari penjaga monumen rel kereta api Muara Sijunjung, di mana Bapak ini menceritakan tentang cerita singkat yang telah saya ceritakan di depan tadi, beberapanya, dan Bapak ini bilang bahwa rel kereta api ini digunakan untuk mengangkat mayat saja, tidak dipergunakan juga untuk mengangkut batu bara. Pernah digunakan namun tidak digunakan secara efektif, tidak terlalu digunakan gitu. Dan dari kereta api ini cuman di daerah ini cuman mendapatkan sebagian atau seperempat saja. Sebagian dari kereta apinya itu menyebar dari Sumatera ini, ada yang masih dijadikan monumen dan ada yang dibiarkan di hutan atau terbengkalai gitu. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari gambar ini adalah bagian depan dari wilayah monumen rel kereta api Muara Sijunjung itu. Nah, dapat dilihat ini adalah nama atau tugu dari bacaan monumennya itu ya. Dari kita awal masuk itu tuh ada plang. Plang ini bacaannya adalah monumen sejarah atau cagar alam gitu. Nah, kita tuh bisa masuk ke dalam, itu nanti kawasannya tuh sangat luas, dan di depannya kita bisa melihat itu ada pos, itu ada penjaganya. Nah, dapat kita lihat ini dari bagian kanan dan kiri dari wilayah monumen ini. Kalau bagian kanannya itu terdapat makamnya, kalau sebagian kirinya itu cuma ada pembatas itu, pembatas dari seperti dalam gambar ini ada tubuhnya. Dan itu sudah ditutup semua ya dengan batu atau dijadikan kawasan seperti itu. Itu juga sudah dibangun batu atau dipagarkan oleh batu oleh penjaganya itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu bagian belakang dari wilayah monumen. Dapat kita lihat bagian belakangnya ini sudah bersemak-semak seperti itu ya, sudah ada pepohonan yang tinggi dan rumput-rumputnya itu lumayan panjang dan mungkin ini jarang dibersihkan. Namun dari hal itu di sana tetap ada pembatasnya atau pagar batu yang menandakan bahwa monumen ini termasuk ke dalam wilayah, karena monumen ini sudah dibatasi oleh pagar batu yang dibuat oleh penduduk sekitar. Makanya monumen ini atau cagar alam ini sudah dikatakan wilayah karena dia mencangkup beberapa bagian seperti ada rel kereta api, ada 22 makam, dan ada tugu pahlawan kerja seperti itu. Dan di slide yang terakhir dapat kita lihat yaitu dokumentasi. Nah, ini dokumentasi saya tentang rel kereta api dan tugu, dan bahkan di sini ada bapak penjaganya serta teman-teman saya. Nah, yang terakhir kata-kata dari saya yaitu setiap monumen atau setiap jejak adalah perpustakaan bisu yang menyimpan harga sebuah kemerdekaan. Jadi jangan pernah melupakan sejarah. Nah, sekian dari presentasi PPT saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.